Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dijauhkan dari penyakit virus corona yang terjadi pada saat ini. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat mengenal lingkungan alam dan buatan, dan macam-macam lingkungan alam dan buatan, dan cara melestarikannya. Baik, kita hari ini belajar tentang lingkungan alam dan buatan. Baik, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu lingkungan alam buatan itu apa? Baik, lingkungan alam buatan itu adalah ruangan yang kita tempati beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Baik, kita masuki dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah benda-benda di sekitar yang terjadi karena proses alam. Lingkungan alam bukan lingkungan dibuat manusia, lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat manusia untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Baik, kita masuki macam-macam lingkungan alam. Lingkungan alam yang pertama ada gunung, sungai, pantai, dan lain-lain. Baik, kita masuki gunung. Gunung adalah bagian tanah yang menjulang tinggi, berbentuk kerucut. Baik, kita masuki yang kedua, yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang berbelok-belok arah alirannya. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Baik, kita masuki yang ketiga, yaitu pantai. Pantai adalah daerah tepi laut yang masih digenangi air laut. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata. Apakah kalian pernah ke pantai? Jika kalian pernah ke pantai, pasti tahu apa pencarian penduduk di sekitaran pantai. Baik, kita masuki macam-macam lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu ada rumah, jalan, sawah, dan lain-lain. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu rumah. Tahukah kalian bahan yang dipakai untuk membuat rumah? Rumah ada yang dari batu, bata, batu kali, maupun bambu. Rumah merupakan tempat kita berteduh. Rumah juga berguna untuk melindungi kita dari binatang. Baik, kita masuki yang kedua, yaitu jalan. Tahukah kamu manfaat jalan? Jalan digunakan oleh manusia untuk sarana berpindah ke tempat lain. Jalan yang baik akan mempermudahkan kita mencapai tempat yang kita tuju. Baik, kita masuki yang ketiga, yaitu sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri untuk tempat menanam padi. Sawah banyak ditemukan di daerah pedesaan dan diolah para petani. Baik, kita akan memasuki cara melestarikan lingkungan alam sekitar. Yang terbagi yang pertama, melestarikan sumber daya air. Yang kedua, melestarikan udara bersih. Yang ketiga, melestarikan kesuburan tanah. Yang keempat, melestarikan hutan. Baik, kita akan memasuki yang pertama, yaitu melestarikan sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok
makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mengalami kesulitan bertahan hidup jika kekurangan konsumsi air. Manusia menggunakan air untuk mandi, cuci tangan, dan kakus. Binatang memerlukan air sebagai salah satunya sumber energi, sedangkan tumbuhan membutuhkan keberadaan air untuk biasa tumbuh dan berkembang lingkungan. Lingkungan alam menyediakan banyak air yang melimpah. Contohnya air tanah, air laut, air sungai, dan air danau. Beberapa cara menjaga kelestarian air yaitu: yang pertama, menghilang kebiasaan membuat sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mencermati air sungai yang bermuara di laut dan pada akhirnya mencemari air laut dan ekosistem pantai. Yang kedua, mengalahkan penanam pohon, terutama jenis pohon yang akarnya banyak menyerap air. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan, terutama hutan hujan tropis yang banyak menyimpan sumber-sumber air. Yang keempat, tidak boros air. Kita harus bijak dalam menggunakan air, meskipun tersedia banyak air bersih di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kelima, tidak membuang limbah berbahaya ke dalam aliran air sungai. Setiap industri harus melakukan pengelolaan limbah yang baik agar limbah yang dibuang tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi lingkungan alam. Baik, kita akan memasuki yang kedua, yaitu melestarikan udara bersih. Kebutuhan pokok makhluk hidup selainkan air adalah udara. Setiap makhluk hidup yang bernapas membutuhkan udara yang disebut dengan oksigen. Dahulu kala, manusia bisa merasakan udara bersih di mana saja. Beberapa cara untuk melestarikan udara agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran yaitu: yang pertama, menyaring asap hasil pembakaran proses industri. Jika asap yang dibuang melalui cerobong milik industri tidak filter, maka dapat menimbulkan terjadinya hujan asam. Hal ini dikarenakan asap industri mengandung gas-gas berbahaya. Yang kedua, menghindari penggunaan bahan bakar batu, bara, dan mencari alternatif bahan bakar yang di rumah lingkungan. Yang ketiga, minimalisasikan faktor penyebab kebakaran hutan. Asap yang dihasilkan dan kekurangan hutan cukup berbahaya. Yang ketiga, yaitu tidak menggunakan peralatan rumah tetangga yang mengandung CPC tersebut dapat menjadi penyebab pemanasan global. Yang keempat, kita harus menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita dan di tepi-tepi jalan raya, terutama pohon yang banyak menyerap gas karbon dioksida. Ada beberapa cara untuk melestarikan kesuburan tanah. Baik, kita masuki yang pertama, contoh pecahan desimal. Contoh pecahan desimal, satu angka di belakang koma. Contohnya 0,1. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 10. Jadi yang di belakang koma kan 1, penyebutnya 10. Jadi 1/10. Kita buat contoh yang kedua, yaitu cara yang pertama yakni memupuk tanah. Tujuan dari memupuk tanah ini tentu saja untuk menyuburkan tanah agar selalu dapat digunakan untuk bercocok tanam. Dengan memberikan pupuk pada tanah, maka unsur hara di dalam tanah tidak akan cepat habis. Akan lebih baik jika menggunakan pupuk organik daripada pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran. Cara yang kedua adalah mendaur ulang sampah plastik. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik ini
ini sangat sulit untuk diuraikan karena tidak bisa membusuk secara alami. Berbeda dengan sampah organik seperti daun-daunan kering yang bisa terurai secara alami sehingga dapat dijadikan kompos yang juga bermanfaat untuk kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu mengelola lahan yang tandus. Lahan yang tandus tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meski sulit digunakan untuk bercocok tanam karena tidak adanya unsur hara di dalam tanah, tetapi masih ada jenis pohon yang bisa ditanam di lahan tandus. Hal ini lebih baik daripada membiarkan lahan tandus ditumbuhi ilalang. Pohon yang tumbuh di lahan tandus nantinya dapat membantu kesuburan lahan tersebut. Ketika daun dari pohon mengering dan berjatuhan di tanah, maka lama-kelamaan daun akan membusuk dan menjadi pupuk alami bagi tanah. Baik, kita akan masuki yang keempat, yaitu melestarikan hutan. Hutan adalah lingkungan alam yang mengandung banyak sumber daya. Terdapat berbagai macam tanaman yang satwa yang mendiami hutan. Ekosistem hutan sangat penting. Beberapa cara menjaga kelestarian hutan yakni yang pertama, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjadikan hutan sebagai cagar alam. Yang ketiga, menjaga keberadaan satwa yang berada di dalamnya karena pohon-pohon di satwa saling bergantung satu dengan yang lain. Yang keempat, melaksanakan sistem tebang pilih, di mana hanya pohon-pohon yang cukup umur saja yang boleh ditebang. Yang kelima, melakukan sosialisasi pada masyarakat di sekitar hutan agar ikut serta menjaga kelestarian hutan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap hutan.